Selamat sore dokter, perkenalkan nama saya Siti Fatimah, NIM 1902612015051. Saya adalah dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pain management yang telah diberikan oleh Dr. Cynthia Dewi Sinarja pada tanggal 12 April 2021. Yang pertama adalah buatlah ringkasan singkat mengenai mekanisme perjalanan nyeri. Jadi ini adalah gambar dari mekanisme perjalanan nyeri nociceptif yang terdiri dari 4 proses. Yang pertama adalah transduksi, kemudian transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Yang pertama adalah transduksi. Transduksi ini diawali dengan adanya stimulus noxious. Jadi stimulus noxious ini adalah stimulus yang akan muncul jika terjadi kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan damage atau inflamasi pada jaringan tubuh, atau bahkan telah terjadi damage atau telah terjadi inflamasi pada jaringan tubuh. Nah, damage ini bisa disebabkan karena mungkin tekanan atau suhu tinggi, ataupun bisa disebabkan karena adanya inflamasi, ada infeksi atau inflamasi. Nah, kemudian setelah munculnya stimulus noxious, ini akan jaringan akan men-trigger atau merilis sitokin proinflamasi, dan salah satunya adalah prostaglandin. Nah, nantinya prostaglandin ini akan mengaktifasi nerve fibers yang ada di sekitar jaringan yang damage tersebut. Nah, nerve fibers ini akan teraktivasi dengan adanya prostaglandin, kemudian dia akan menjadikan stimulus noxious ini menjadi aksi potensial yang akan nantinya menyusuri first order neuron dan menuju ke dorsal horn dari spinal cord. Nah, inilah yang disebut dengan proses transduksi. Kemudian selanjutnya adalah proses transmisi. Setelah aksi potensial itu menyusuri first order neuron, maka dia akan bertemu dengan second order neuron di dorsal horn dari spinal cord, dan first order neuron akan mentransmisikan neurotransmitter berupa substansi P yang akan ditransmisikan ke second order neuron, yaitu tractus spinothalamikus. Nah, setelah ini substansi P akan diekspresikan ke celah sinap dan akan masuk ke possinap di spinothalamikus tractus. Nah, dari sini aksi potensial akan dilanjutkan sampai menuju ke otak, tepatnya di talamus. Nah, nantinya di talamus ini sinyal-sinyal tersebut akan ditransmisikan ke korteks dan juga ke aqueductal gray. Nah, inilah yang disebut dengan ascending pathway. Nah, di mana ada ascending pathway, di situ juga ada descending pathway. Nah, sebelumnya saya akan menekankan lagi bahwa proses yang terjadi pada second order neuron atau pada spinothalamikus tract ini disebut dengan transmisi. Nah, kemudian dari talamus dia akan memberi sinyal kepada PAG, dan dari PAG akan turun ke nucleus rhampi magnus. Dari nucleus rhampi magnus akan turun lagi ke serotoninergic atau noradrenergic nucleus, dan akan berakhir pada dorsal horn spinal cord yang tadi tempat pertemuan antara first order neuron dan second order neuron dari ascending pathway. Nah, jadi proses ini disebut dengan dari PAG menuju dorsal horn itu disebut dengan modulasi. Nah, modulasi ini berfungsi untuk menginhibisi transmisi yang terjadi. Nah, dengan cara apa? Jadi dia itu menginhibisi dengan cara menghambat keluarnya substansi P yang merupakan neurotransmitter. Kemudian selain itu dia juga dapat menstimulasi interneuron yang berada pada dorsal horn dari spinal cord untuk mengeluarkan zat yang bernama enkefalin atau opioid, yang berfungsi juga untuk menghambat keluarnya substansi P, dan juga berfungsi untuk menghambat terjadinya depolarisasi pada possinap di spinothalamikus tract. Nah, setelah terjadinya proses transduksi, transmisi, dan modulasi ini, yaitu proses eksitasi dan juga inhibisi ini, maka seseorang dapat merasakan mempersepsikan sensasi nyeri pada tubuhnya. Soal kedua, yakni buatlah analisa keuntungan dan kerugian instrumen penilaian nyeri, yakni berupa FAST, NRS, WBFS, MPK, Pain Diary, dan sertakan gambar dan foto masing-masing instrumen. Jadi yang pertama adalah visual analog scale. Nah, visual analog scale ini merupakan
instrumen pengukur nyeri untuk mengukur intensitas nyeri. Jadi ada garis horizontal atau dapat vertikal juga berukuran 10 cm atau 100 mm yang nantinya kita akan menyuruh pasien untuk menulis marka atau menggambarkan marka di garis tersebut kira-kira sampai mana intensitas nyeri yang pasien rasakan. Nah, setelah pasien menuliskan marka, maka kita dapat mengukurnya dalam sentimeter ataupun dalam milimeter dan kita dapat mengetahui kira-kira setinggi apa intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, kelebihannya pemeriksaan ini sangat simpel dan waktu pengisiannya pun singkat dan tidak perlu training khusus untuk mengisinya. Sedangkan kekurangannya pemeriksaan ini sangatlah subjektif, jadi bisa jadi pasien itu tidak mengerti sebenarnya seperti apa nyeri yang dia rasakan, sejauh apa nyeri yang dirasakan, maka sebenarnya kita bagus jika kita juga menjelaskan sebenarnya yang dimaksud dengan ringan sampai berat itu seperti apa. Nah, kemudian pasien dengan gangguan defisit kognitif ataupun defisit motorik itu akan sedikit sulit untuk mengisi visual analog scale ini. Selanjutnya adalah numeric rating scale. Nah, numeric rating scale ini adalah sebenarnya termasuk dalam visual analog scale, namun diberikan angka untuk mempermudah pengelompokannya. Jadi ini dari 0 ini yang paling tidak sakit, kemudian 1, 2, 3 ini adalah nyeri ringan, 4, 5, 6 merupakan nyeri moderate, 7 sampai 10 adalah nyeri berat. Nah, kelebihannya apa? Jadi seperti fast tadi dia simple, kemudian waktu pengisiannya juga singkat dan mudah untuk digunakan di seluruh dunia dan tanpa adanya kesulitan dalam penerjemahannya. Nah, dia juga dapat diadministrasikan secara verbal maupun tulisan. Jadi jika kita tidak mempunyai kertas ataupun numeric rating scale secara tertulis, kita bisa juga langsung menanyakan kepada pasien mengenai intensitas sakitnya dengan langsung menanyakan pasien apakah kira-kira dari 0 sampai 10 di angka berapa kira-kira intensitas sakitnya tersebut. Nah, ini juga mudah digunakan untuk pengumpulan data di penelitian. Begitu juga dengan FAST yang tadi juga mudah digunakan untuk data penelitian karena dia berupa intensitas, berupa angka. Nah, kemudian kekurangannya sama seperti FAST tadi, dia juga bersifat subjektif. Dia seperti FAST tadi juga dia hanya mengukur intensitas sakit. Dan memang ini juga memang bukan multidimensional pain score, jadi memang hanya mengukur intensitas sakitnya saja. Dan ini juga sepertinya agak sulit untuk dilakukan pada pasien dengan defisit kognitif. Selanjutnya adalah Wong-Baker-Face Pain Rating Scale. Nah, ini terdiri dari wajah-wajah yang disusun yang memproyeksikan seberat apa nyeri yang dirasakan pasien sesuai dengan wajah-wajah tersebut kira-kira. Nah, ini awal diciptakannya instrumen ini itu diciptakan untuk anak-anak umur 3 tahun ke atas, untuk memudahkan anak-anak dalam memproyeksikan sakitnya seperti apa. Nah, jadi kita sama saja seperti yang sebelumnya, kita tunjukkan pasien instrumen ini, kemudian kita suruh memilih kira-kira yang mana wajah yang cocok untuk memproyeksikan sakit yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Kemudian kelebihannya, dia itu lebih mudah digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa dengan batasan bicara atau bahasa. Nah, kemudian kekurangannya, beberapa orang itu sulit untuk memproyeksikan antara nyerinya dan kira-kira emosi wajah apa yang sesuai dengan nyeri yang dirasakan. Selanjutnya adalah McGill Pain Questionnaire. Jadi ini merupakan multidimensional pain score. Jadi ini dia selain mengukur intensitas, dia juga mengukur kualitas dari nyeri tersebut. Jadi seperti apa nyerinya, apakah seperti tajam, ataukah seperti dipotong, ataukah seperti terobek dan lain sebagainya. Itu banyak sekali di sini dan ada angka-angkanya. Jadi nanti nilai maksimalnya adalah 78. Jadi 78 itu adalah nilai yang paling sakitnya. Dan 0 yang paling tidak sakit. Nah, di sini juga kita bisa tahu seperti apa karakteristik dari nyeri itu yang dirasakan oleh pasien, apakah nyerinya itu panas, apakah seperti terbakar dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya dia itu lebih spesifik dalam mengukur nyeri tentunya, karena dia merupakan multidimensional pain score. Sedangkan untuk kekurangannya, ini isinya lebih kompleks dan pengisiannya pasti dibutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih teliti.
Selanjutnya adalah pen diary. Jadi pen diary ini adalah di mana kita menyuruh pasien untuk menuliskan perubahan nyeri yang dirasakan dari secara berkala seperti itu. Jadi di sini ada hari dan tanggal, kemudian ada pain score, kemudian di mana nyeri itu dirasakan dan bagaimana rasanya. Jadi lalu seperti apa pasien sedang ngapain saat merasakan nyeri tersebut, kemudian obat apa yang diminum untuk meredakannya dan seterusnya. Jadi ini kita dengan pen diary ini tenaga kesehatan dapat mengetahui lebih karakteristik dan perubahan-perubahan yang terjadi pada nyeri. Jadi dia itu bagus pada nyeri kronis. Nah, biasanya pada pen diary ini kita karena ada pain score-nya, biasanya kita berikan juga pasien itu numeric rating scale supaya untuk mengukur intensitasnya juga. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kelebihannya itu berupa pertama, dokter dapat lebih mengenali karakteristik dan perubahan-perubahan nyeri yang terjadi pada pasien, kemudian meningkatkan manajemen nyeri secara keseluruhan, memonitor efektivitas treatment nyeri, meningkatkan komunikasi dokter pasien, dan juga baik untuk nyeri kronis. Dan kekurangannya, dibutuhkan ketelitian dan kepatuhan dalam pengisian pen diary ini karena seperti yang saya sebutkan tadi, pengisiannya dilakukan secara berkala. Tugas nomor 3, yaitu buatlah ringkasan singkat mengenai nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Nyeri somatik merupakan bagian dari nyeri nociceptif yang terjadi akibat aktivitas reseptor nyeri pada permukaan tubuh atau jaringan dalam. Terjadi pada organ non-visceral, misalnya seperti kulit, otot, dan tulang. Nah, contoh nyerinya itu yang biasanya terjadi itu seperti nyeri pasca bedah, nyeri metastatik, nyeri tulang, dan nyeri artritik. Nah, nyeri somatik ini adalah nyeri yang kita rasakan saat kita biasanya mengalami, misalnya kita habis jatuh, kita habis kepotong jarinya. Nah, dia itu bersifat terlokalisir. Jadi otak tuh sudah tahu lokasi tepat sumber sakitnya itu di mana. Seperti itu. Nah, dia juga bersifat intermittent dan juga dia itu nyerinya itu lebih bersifat yang nyeri sekali lalu pedih dan juga seperti tertusuk seperti itu. Berbeda dengan nyeri visceral. Jadi nyeri visceral ini karena dia disebabkan oleh jaringan-jaringan visceral, jadi dia tuh nyerinya bersifat lebih diffuse dan bahkan otak pun agak bingung untuk mengenali di mana sumber sakitnya. Biasanya otak bisa memprosesikan sakit itu di tempat yang salah, dan inilah yang dinamakan dengan referred pain atau nyeri alih yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah nyeri visceral. Nah, nyeri visceral ini adalah nyeri dari organ internal di tubuh seperti jantung, pembuluh darah besar, limfonodi, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, struktur urologi, sistem reproduksi, omentum, dan peritoneum visceral. Nah, hal-hal ini, nyeri visceral ini juga biasanya disebabkan oleh karena iskemia. Biasanya iskemia terjadi pada otot-otot yang sedang bekerja itu sering sekali menyebabkan nyeri visceral. Kemudian bahan-bahan kimiawi yang seperti alkohol, bradikinin, dan lain sebagainya. Kemudian spasme vicus berongga. Jadi biasanya spasme viscus ini saat organ-organ berongga itu ototnya mengalami spasme. Contohnya misalnya terjadi pada otot di usus. Kemudian juga distensi berlebihan dari sebuah organ berongga ini biasanya dapat menyebabkan nyeri visceral. Selanjutnya adalah nyeri alih. Nah, nyeri alih adalah nyeri dari suatu organ viscera yang kemudian dialihkan ke suatu daerah di permukaan tubuh atau di tempat lainnya yang tidak tepat dengan lokasi nyeri sebenarnya. Nyeri alih merupakan sensasi nyeri atau rasa nyeri somatik dalam atau nyeri visceral yang terasa di daerah somatik superficial. Seringkali seseorang merasakan nyeri di bagian tubuh yang letaknya cukup jauh dari jaringan yang menyebabkan rasa nyeri. Nah, jadi sebenarnya penyebab dari nyeri alih. Jadi beberapa literatur menyebutkan bahwa nyeri alih ini termasuk dari nyeri visceral atau nyeri somatik yang dalam. Nah, penyebabnya sebenarnya sama saja seperti penyebab nyeri visceral sebelumnya dan nyeri somatik dalam yang saya jelaskan sebelumnya. Namun penjelasan yang sekarang diterima, penjelasan yang paling luas diterima sekarang ini adalah tentang nyeri alih adalah teori konvergensi proyeksi. Nah, menurut teori tersebut terdapat dua tipe aferan yang masuk ke segmen spinal, misalnya satu dari kulit, satu dari otot.
yang berkonvergensi ke sel-sel proyeksi sensorik yang sama. Misalnya sel proyeksi spinothalamikus. Nah, karena tidak ada cara yang pasti oleh otak untuk mengenali sumber dari organ yang sebenarnya, organ yang terkena damage, maka otak secara salah akan memproyeksikan sensasi nyeri tersebut ke daerah somatis yang berbeda dari daerah organ yang damage sebenarnya. Nah, dapat kita lihat di sini, ini adalah beberapa site-site nyeri dan organ-organ yang organ-organ yang sebenarnya terjadi damage. Jadi kita bisa dilihat di sini. Jadi kerusakan di lung dan diafragma itu ternyata bisa menyebabkan nyeri di leher. Kemudian gangguan di jantung bisa menyebabkan nyeri dari daerah dada sampai lengan. Dan kita bisa lihat juga nyeri di urinary bladder itu nyerinya bisa sampai ke daerah bokong dan paha. Yang soal terakhir, buatlah ringkasan singkat mengenai penjabaran penanganan nyeri akut, sedang, dan berat sesuai WHO step ladder. Jadi ini adalah WHO step ladder. Jadi untuk WHO step ladder ini dibagi berdasarkan pain intensity-nya. Jadi ada yang step 1 itu yang ringan, step 2 untuk yang sedang, step 3 untuk yang severe. Nah, step 1 ini adalah jika pasien mengalami nyeri ringan, maka kita bisa gunakan untuk yang step 1 saja, yakni dengan menggunakan non-opioids dengan atau tanpa adjuvan. Nah, yang dimaksud dengan non-opioid di sini adalah NSAID, termasuk dengan COX inhibitor atau acetaminophen. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan adjuvan adalah obat-obat lain yang sering diberikan kepada pasien-pasien nyeri. Namun dia itu masuk ke dalam golongan lain atau mekanisme kerjanya itu masuk ke tempat yang lain. Nah, contohnya adalah seperti pertama tricyclic antidepresan yakni amitriptyline. Kemudian seperti antikonvulsan seperti gabapentin atau pregabalin, dan juga contoh lainnya juga itu seperti misalnya steroid. Nah, obat-obat ini seringkali digunakan juga untuk nyeri, walaupun dia itu bukan merupakan indikasinya itu sebenarnya berbeda dan tempat kerjanya itu berbeda. Nah, menariknya obat-obat adjuvan ini seringkali digunakan sebagai lini pertama dalam menangani beberapa penyakit-penyakit nyeri. Contohnya seperti nyeri pada neuropati diabetikum. Nah, itu biasanya dia menggunakan kombinasi dari antikonvulsan dan TCA dan beberapa obat nyeri lainnya. Nah, jadi step pertama adalah non-opioids dengan atau tanpa adjuvan. Step kedua adalah opioids yang potensinya itu dari ringan ke moderate dengan atau tanpa obat non-opioids dan dengan atau tanpa adjuvan. Nah, jadi beberapa obat opioids yang memiliki potensi mild sampai moderat itu seperti contohnya hydrocodone, codeine, dan tramadol. Nah, kemudian yang step ketiga, yakni untuk yang severe pain, itu digunakan opioid yang potensinya dari moderate sampai berat atau potensinya kuat dengan atau tanpa non-opioid dan dengan atau tanpa adjuvan. Nah, contoh dari opioid yang memiliki potensi kuat itu adalah morfin, metadon, fentanyl, oxycodone, buprenorfin, tapentadol, hidromorfon, dan juga oxymorphone. Nah, inilah step ladder yang bisa kita gunakan untuk menangani nyeri pada pasien berdasarkan intensitasnya. Nah, namun WHO telah melakukan beberapa modifikasi pada step ladder ini. Jadi WHO telah melakukan modifikasi berupa menambahkan satu step, yakni step 4, yakni berupa invasif atau minimally invasive treatment. Nah, ini itu jadi ada beberapa, selain obat-obatan, ada beberapa tindakan-tindakan
yang invasif atau minimal invasif yang juga sebenarnya juga dapat meredakan nyeri. Contohnya itu seperti epidural analgesia, kemudian intrathecal administration of analgesic and local anesthetic drugs with or without pumps, kemudian neurosurgical procedure seperti lumbar percutaneous adhesiolysis, chordotomy, kemudian neuromodulation strategi seperti brain stimulator, spinal cord stimulation, kemudian ada juga nerve blocks, dan ablative prosedur seperti alcoholization, radiofrekuensi, microwave, cryoablation, dan lain sebagainya. Jadi selain obat-obat tersebut yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa juga manajemen, ada juga beberapa treatment yang sebenarnya bagus untuk pasien nyeri. Jadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, seperti epidural analgesia dan lain sebagainya. Nah, jadi step keempat yaitu hal tersebut. Nah, selain itu WHO juga ingin memperbaiki kualitas hidup dari pasien nyeri, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan memberikan bidirectional approach, yakni di mana untuk pasien yang dengan nyeri akut kita dapat berikan obat analgesia analgesik itu dari yang paling poten, lalu nanti setelah nyerinya lebih turun, baru kita turunkan lagi analgesik yang kita pakai. Kita gunakan analgesik yang lebih lemah. Nah, untuk pasien kronis kita berikan obat dari yang lemah sampai yang paling poten. Nah, saat nanti nyerinya sudah lebih stabil lagi, baru kita lakukan deeskalasi pada obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Seperti itu step ladder WHO. Jadi ini untuk referensi yang saya gunakan. Terima kasih.